Selamat pagi anak-anak. Halo, hola, Moshi apa kabar? Hello, hola, Moshi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, Moshi, Moshi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, Moshi, Moshi apa kabar? Hello, hola, Moshi apa kabar? Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Senang loh hari ini bisa menemani kalian semua untuk ibadah online. Anak-anak, saya Lause Cindra Dan Lausulita. Kita berdua akan memimpin kebaktian hari ini. Anak-anak, apakah sudah siap untuk ikut kebaktian online? Ya, anak-anak sudah mandi atau belum? Sudah pakai baju rapi atau belum? Lause Cindra sudah rapi ya? Oh, sudah, Lita juga ya. Iya, sudah siap nih Lause. Apakah anak-anak juga sudah mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan? Dan siap untuk memuji Tuhan juga Lause. That's great, bagus sekali. Kalau gitu mari kita berdoa dulu ya. Kita memulai kebaktian hari ini. Anak-anak lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Pada hari ini kami ingin mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, pimpin kita semua, pimpin Lause yang memimpin kebaktian ini, dan mohon pimpin anak-anak yang di rumah yang mengikuti kebaktian juga hari ini. Tuhan sertai kami semuanya. Tuhan juga sertai Lause yang akan membawa firman. Tuhan sertai kami semuanya dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause hari ini senang gak? Senang dong Lause, senang banget karena bisa ketemu dengan anak-anak lagi dalam ibadah online hari ini. Iya, saya loh Lause selalu senang, duduk senang, jalan senang, karena saya tahu Tuhan itu berserta Lause Cindra. Oh gitu ya Lause, berarti Tuhan beserta Lausulita juga dong Lause? Juga, dan anak-anak juga di rumah. Ayo anak-anak, semua berdiri, ikuti gerakan Lause ya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lause, Iya Lause Cindra. pernah ndak diajak teman untuk berbuat sesuatu yang gak taat sama Tuhan? Misalnya nyontek Lause. Pernah Lause, sering banget tuh teman ngajak nyontek. Terus ini musuhin teman atau bully-bully teman. Pernah sih Lause. Gitu, terus Lause bilang apa? Ya atau tidak? Enggak lah Lause, kan berdosa Lause. Iya. Anak-anak di rumah kayaknya juga pernah deh Lause. Terus kita harus ngapain Lause kalau kita digoda gitu? Kita harus bilang tidak, harus berani menolak. Ya, menolak dalam nama Yesus. Ya. Kalau gitu kita nyanyikan pujian yang bila iblis menggodaku. Itu ya Lause? Iya, Harus tolak saat dalam nama iblis Yesus. menggodaku. Oh, saat iblis Iya. menggodaku. Oke Lause. Oke, kita siap-siap ya. Kita gerakan lagi ya. Yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman
berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau berdoa, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, berdoa semua ya sama Lause. Tuhan Yesus, ini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami. Mohon Tuhan berikan ketenangan kepada kami semua, kepada anak-anak, supaya bisa berkonsentrasi selama mendengarkan firman-Mu. Biarkan mereka bisa belajar dari firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan. Amin. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang menyerupai dirinya. Patung itu sangat tinggi dan besar. Aku bingung sekali. Mengapa raja mengumpulkan uang banyak untuk membuat sebuah patung? Iya, padahal untuk membuat patung sebesar itu pasti banyak uang yang dihabiskan. Apalagi patung itu terbuat dari emas. Karena raja ingin menunjukkan kekuasaannya. Iya. Raja mau supaya semua orang mengenal dan menyembahnya sebagai Allah. Tapi kita tidak mungkin menyembahnya, kan? Benar guys, kita tidak boleh menyembahnya. Walau patung itu besar dan menakjubkan, tapi patung itu hanya benda mati yang terbuat dari logam. Setuju. Itu hanya patung dan bukan Allah. Allah yang sebenarnya adalah Allah kita. Dia adalah Allah yang hidup, yang selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Betul. Tapi kawan, apa yang akan kita lakukan nanti pada saat peresmian patung itu? Jika kita tidak menyembah patung itu, kita akan dihukum, dimasukkan dapur api. Tapi guys, jika kita menyembah patung itu, kita salah. Hanya Allah yang layak disembah dan bukan patung itu. Patung itu adalah berhala dan kita dosa jika menyembah berhala. Pilihan yang sulit. Kalau menyembah patung, kita berdosa kepada Allah. Tapi kalau tidak menyembah patung, kita dianggap pemberontak. Iya. Kita bisa dimasukkan ke dapur perapian. Hari yang dinantikan Raja Nebukadnezar pun tiba. Hari ini adalah hari peresmian patungnya, dan semua rakyat berkumpul untuk mengikuti upacara, tanpa terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selamat pagi hamba Allah yang hidup. Rasakan kalian, ntar lagi kalian akan dihukum raja. Makanya jangan suka menyombongkan Allah kalian itu. Dasar pejabat jahat dan culas. Awas kamu. Sudah Sadrak, sudah. Biarkan saja dia. Allah kita adalah Allah yang hidup. Selama kami hidup benar di hadapannya, Dia akan menolong kami. Aku akan lihat Allah kalian yang hidup itu. Kalian semua akan dilempar ke dapur pengapian. Ingat kawan, Allah akan menolong kita.
Jangan khawatir. Yang terpenting adalah kita harus taat kepada Allah. Karena taat pada Allah adalah hal yang benar, tak peduli akibatnya. Betul. Sesampainya di tempat upacara, tampak Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Pengumuman, terimalah titah raja. Hai segala suku bangsa dan bahasa, bila kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, kamu harus menyembah patung Raja Nebukadnezar. Hidup Raja Nebukadnezar! Hidup Raja Nebukadnezar! Hidup Raja Nebukadnezar! Bakal bagaimana kita? Ingat, waktu kamu pikir kamu tidak bisa, aku bilang Allah menyertai kita saat waktunya tiba. Dia bersama kita. Iya kawan, Allah menguatkan aku sekarang. Benar kawan, Allah juga menguatkan aku sekarang. Barang siapa yang menolak untuk menyembah patung raja akan dilempar ke dapur pengapian yang menyala-nyala. Kita berdiri bersama. Iya. Ayo. Orang-orang Yahudi itu tidak mau menyembah patung raja. Tangkap mereka! Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ditangkap dan dibawa menghadap raja. Benarkah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak mau menyembah Allahku? Patung yang aku dirikan, ku berikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika kalian tidak mau, kalian akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Allah mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Raja, tidak ada gunanya kami memberikan jawaban kami pada tuanku. Jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari api, maka Dia akan melepaskan kami semua dari api. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan menyembah Allah tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dibawa ke dapur api. Bawa mereka. Sudah kuberi kesempatan, tapi waktu mereka sudah habis. Lemparkan mereka ke dalam dapur api sekarang. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dilemparkan ke dalam dapur api. Karena begitu panasnya api, hingga pengawal yang melemparkan mereka ikut terbakar dan mati. Lalu apakah yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Demikianlah nasib orang yang berani melawan raja. Hahaha. Bukankah kita tadi melempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api tidak terbakar. Dan orang keempat seperti Allah. Hamba Allah yang hidup, keluarlah dan datanglah. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api. Raja menjadi sangat heran karena tak sehelai rambut pun dari mereka yang terbakar, dan baju mereka pun masih utuh. Tidak ada bau hangus sama sekali. Wah, Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan menerima hukuman berat. Sungguh tidak ada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. sejak saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi jabatan lebih tinggi dan tanggung jawab lebih besar untuk mengurus kerajaan.
dan mereka membuat perubahan. Ingat selalu kawan, Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia Allah yang selalu menolong kita. Asal kita hidup benar dan taat kepadanya, Tuhan memberkati kalian semua. Anak-anak, baru saja kita selesai mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Panggung Boneka, diambil dari Alkitab Daniel pasal yang ketiga, menceritakan tentang 3 orang sahabat, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang setia kepada Tuhan. Anak-anak, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bekerja di kerajaan Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Raja bermaksud untuk menyuruh seluruh rakyatnya menyembah patung buatannya, untuk menunjukkan supaya seluruh rakyat taat kepadanya. Tapi Sadrak dan Mesak, Abednego juga tahu bahwa menyembah patung itu artinya tidak taat pada Tuhan. Maka mereka tidak mau, meskipun yang menyuruh adalah seorang raja. Anak-anak, Raja Nebukadnezar memanggil mereka bertiga dan menyuruh mereka untuk menyembah. Jika tidak, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api yang sangat panas. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka mengatakan, "Tuanku, jika Tuhanku berkehendak dan mau menolong aku, Dia bisa menolong aku, membebaskan aku dari dapur api. Tapi apabila Tuhan tidak berkenan, Dia pun tetap tidak akan mau menyembah berhala itu." Anak-anak raja menjadi murka. Akhirnya raja menyuruh pegawai-pegawainya mengangkat mereka masuk ke dalam dapur api. Raja mengatakan, tidak ada satu dewa pun yang bisa menyelamatkan mereka. Raja Nebukadnezar sangat sombong ya. Anak-anak, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tahu, panasnya sangat panas, 7 kali lipat dari panas biasa. Sampai pegawai yang bawa mereka itu mati gosong ya. Anak-anak sekalian, apa yang terjadi ketika mereka ada di dalam dapur api? Mereka selamat. Berkat pertolongan siapa? Berkat pertolongan Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong mereka. Mereka tidak merasa panas atau terluka sekalipun. Bahkan ketika Raja Nebukadnezar melihat mereka, mereka tidak lagi bertiga, berempat. Mereka bisa berjalan-jalan di dapur api itu. Anak-anak, Tuhan menunjukkan juga kepada Raja bahwa Dialah Allah yang sejati, Allah yang hebat, Allah yang patut disembah, Allah yang berkuasa melebihi dari berhala-berhala ciptaan dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar akhirnya belajar dari sini. Dia memanggil ketiga sahabat ini keluar dari dapur api dan tidak ada satupun luka dalam tubuhnya. Raja akhirnya percaya dan raja membuat peraturan mengizinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia pada Tuhan dan tetap menyembah Tuhan. Raja mengatakan kepada seluruh rakyat tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena Dialah Allah yang sejati yang bisa menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan memberikan pertolongan kepada hambanya yang taat, dan Sadrak, Mesak, dan Abednego juga dalam kerajaan diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Mereka memerintah kerajaan dengan lebih baik dan banyak melakukan perubahan-perubahan untuk rakyat Babel. Anak-anak, Tuhan juga bisa menolong anak-anak. Tuhan sayang kepada anak-anak. Tuhan menolong kita semuanya, sama seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat seperti ini ada pandemik COVID-19.
yang sedang melanda seluruh dunia. Apakah Lause takut? Anak-anak takut? Ya, kita semua khawatir. Tapi khawatir saja terus-menerus tidak ada alasan. Anak-anak, ada Tuhan bersama kita yang bisa menolong kita, memberikan kita perasaan tenang, menghilangkan kekhawatiran kita. Kita tetap setia pada Tuhan. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi bukan itu berarti Tuhan memang mengizinkan hal ini terjadi untuk kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk semuanya. Anak-anak tetap setia dan anak-anak tetap setia, tetap berdoa pada Tuhan dan tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kepada kalian semua. Lause mempunyai ayat hafalan yang baik untuk anak-anak. Mari kita lihat Amsal pasal 1 ayat 10. Bunyinya adalah, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan sudah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya Tuhan juga akan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa melindungi kami dan menjaga kami. Tuhan, apabila kami jatuh ke dalam pencobaan, kami akan belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Mungkin saat ini teman kami sedang sedih. Kiranya Tuhan menolong mereka. Menolong juga papa mama Tuhan, orang tua kami yang mungkin menghadapi banyak percobaan di masa pandemik COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami senantiasa untuk tetap setia pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ahli nujum, jelaskan padaku arti tulisan di dinding itu. Maafkan hamba, Tuanku. Hamba tidak mengerti apa arti tulisan itu. Pergi kamu. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan merupakan bagian dari ibadah. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita setiap hari. Tapi loh Selita, caranya gimana? Ini kan kebaktian online. Oh iya ya. Nah anak-anak, mau tahu caranya gimana? Kalian dapat memberikan persembahan kalian dengan mentransfer ke rekening di bawah ini. Jangan lupa ya, dicatat nomor rekeningnya. Atau kalian juga bisa scan QR code di bawah ini. Ingat, jangan lupa berikan persembahannya. Ya, Lause Cindra, ibadahnya sudah mau selesai ya? Iya, sudah selesai ibadah kita hari ini. Tapi kita masih ibadah lagi minggu depan. Pukul 8. Anak-anak pukul 8 jangan lupa setiap hari Minggu ya. Ya, kalian dapat mengikuti ibadah online di channel YouTube GKA Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kuatkan, teguhkan hatiku, Tuhan, ku mau selalu puji nama-Mu. Ku bersyukur buat Kita berdoa, ikutilah sendiri berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau. seperti Daniel pun meminta tolong kepada Aspenas. Tuan Aspenas, kami membutuhkan pertolongan Anda. Bolehkah? itu ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mau setiap hari perkataan papa mama